wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini anak? Sehat-sehat semuanya kan? Ya, ibu doakan semoga anak ibu semuanya pagi hari ini tetap dalam keadaan yang sehat dan ingat harus tetap semangat. Ya baik, pagi hari ini kita bertemu kembali dengan materi kita yang baru, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Nah, apa sih garis singgung lingkaran ini? Mari kita lihat penjelasannya. Manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menghitung panjang kawat yang diperlukan untuk mengikat beberapa benda yang berbentuk tabung. Kemudian menghitung panjang rantai sepeda yang dihubungkan dengan dua buah gear. Sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung suatu lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Kemudian yang kedua, garis singgung suatu lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Yang ketiga, melalui sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut. Ya, ini adalah gambar garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar yang ini, ya, yang sebelah kiri. AB, garis AB ini adalah garis singgung lingkaran. Kemudian garis OB adalah jari-jari lingkaran. Ya, si AB garis singgung lingkaran. Si OB adalah jari-jari lingkaran. Jadi, garis singgung dan jari-jari itu tegak lurus. Ya, tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Maka besar sudut si B ini adalah 90 derajat. Nah, karena di sini ada segitiga siku-siku, berarti kita ketemu dengan si Pitagoras. Maka untuk segitiga OBA, ya, segitiga OBA adalah segitiga siku-siku. Maka nanti di sini kita ketemu dengan Pitagoras. Nah, kemudian perhatikan gambar yang di sebelah kanan, ya. Di sini ada dua buah garis singgung, yaitu garis singgung AB dan garis singgung AC. Kemudian ada jari-jari OB, ya. Jari-jari OB ini tegak lurus dengan garis singgung AB, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian jari-jari OC ini dengan garis singgung AC ini tegak lurus, membentuk segitiga siku-siku, yaitu 90 derajat. Jadi inilah dia gambar garis singgung lingkaran. Ya, biar anak ibu lebih paham, mari kita lihat contoh yang pertama. Pada gambar di samping, O adalah pusat lingkaran. PA dan PB adalah garis singgung. Ya, PA dan PB adalah garis singgung. Jika besar sudut PBA sama dengan 64 derajat, PBA berarti di sini 64 derajat. Hitunglah besar sudut-sudut berikut, sudut ABO dan sudut APB. Ya, kita jawab yang A. Sudut ABO sama dengan 90 derajat dikurang 64 derajat sama dengan 26 derajat. Anak ibu perhatikan, ya. So yang ditanya sudut ABO berarti yang ini, ya. Nah, tadi garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari membentuk sudut 90 derajat. Nah, ya. Jadi sudut B ini besarnya 90 derajat. Yang ditanya sudut yang kecilnya ini yang ditanya. Berarti 90 kurang 64 derajat sama dengan 26 derajat. Kemudian yang B, sudut APB sama dengan 180 derajat dikurang 64 tambah 64. Ya, nah ini APB. APB. Oke, nah perhatikan segitiga APB. Ya, segitiga APB adalah segitiga sama kaki. Ya, kenapa dia segitiga sama kaki? Karena ini garis singgung. Si PA itu dan si PB adalah garis singgung yang panjangnya sama. Maka segitiga APB adalah segitiga sama kaki.
Kalau dia segitiga sama kaki, sudah pasti sudut si B sama besarnya dengan sudut si A. Ya. Nah, maka untuk mencari besar sudut APB, besar sudut ini berapa? 180 dikurang 64 tambah 64. Sama dengan 180 dikurang 128 derajat. Sama dengan 52 derajat. Contoh yang kedua, pada gambar di samping, O adalah pusat lingkaran. Ini dia. PS dan PQ garis singgung. PS dan PQ adalah garis singgung. Jika besar sudut PQS sama dengan 66 derajat. PQS berarti ini nak 66 derajat. Hitunglah besar sudut-sudut berikut. Sudut P dan sudut QSO. Nah, di sini sudut P sama dengan 180 derajat dikurang 66 derajat tambah 66 derajat ya. Seperti contoh yang pertama tadi. Ya, ini ya. Nah, besar sudut PSQ ini, SPQ ini berapa sudut P? Nah, sudut P berarti ini berapa? Nah, perhatikan segitiga SPQ. Segitiga SPQ adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena si PS ini adalah garis singgung, si PQ juga garis singgung. Panjangnya sama. Maka karena dia segitiga sama kaki, maka sudut Q ini sama besarnya dengan sudut si S. Maka untuk mencari besar sudut si P adalah 180 derajat dikurang 66 derajat tambah 66 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 132 derajat. Sama dengan 48 derajat. Kemudian yang B, sudut QSO. QSO. Berarti yang ini nak, yang kecil ini. Nah, tadi garis singgung PS ini tegak lurus dengan jari-jari. Berarti di sini 90 derajat. Ya, yang ditanya yang sedikit ini, sudut QSO yang kecil ini sudutnya. Berarti 90 derajat dikurang 66 derajat. Ini kan 66 derajat. Nah, sama dengan besar sudut QSO sama dengan 24 derajat. Ya, itulah tadi cara menghitung besar sudut-sudut pada garis singgung lingkaran. Sekarang kita mau menghitung panjang garis singgung lingkaran. Mari kita perhatikan contohnya. Ya, sebelum masuk ke contoh, perhatikan rumusnya. Ya, tadi garis singgungnya adalah si AB. Maka rumus AB itu adalah akar OA pangkat 2 dikurang OB pangkat 2. Berarti berlakulah teorema Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku berarti kita ketemu dengan Pitagoras. Maka untuk mencari panjang AB sama dengan akar ya OA pangkat 2 dikurang OB pangkat 2. Sisi miring dikurang sisi 1 lagi. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama. Pada gambar di samping AB merupakan garis singgung. Ini dia ya nak. Panjang jari-jari OB 8 cm. Ini 8 cm. Dan panjang OA sama dengan 17 cm. Ini panjangnya 17 cm. Hitung panjang garis singgung AB. Ya, mencari panjang garis singgung si AB ini berarti AB sama dengan akar OA pangkat 2 dikurang OB pangkat 2. Masukkan angkanya. Sama dengan akar si OA 17 pangkat 2 kurang si OB adalah 8. Pangkatkan 2. Sama dengan akar 17 pangkat 2, 289 dikurang 8 pangkat 2, 64. Sama dengan akar 225. Sama dengan 15 cm. Lanjut contoh yang kedua. Pada gambar di samping PA adalah garis singgung. Si PA adalah garis singgung. Dan AQ tegak lurus PU. AQ ini tegak lurus dengan si PO. Panjang jari-jari lingkaran 5 cm. Berarti si OA nanti 5 cm panjangnya. Dan panjang garis singgung PA adalah 12 cm. Panjang si PA 12 cm. Hitunglah panjang PO dan AQ. PO dan AQ. Kita jawab. Nah, panjang si PO ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku PAO. Ya, mencari sisi miring berarti jumlahkan sisi yang ini dengan sisi yang si AP. Berarti akar
PA pangkat 2, ini PA pangkat 2 ditambah OA pangkat 2. Sama dengan akar 12 pangkat 2, si AP atau si PA panjangnya 12, pangkatkan 2. Ditambah si OA jari-jari panjangnya 5, pangkatkan 2. Sama dengan 144 tambah 25, sama dengan 169, sama dengan 13 cm. Itulah panjang si PO. Kemudian kita mau mencari panjang si AQ. Mencari panjang si AQ ini kita cari dulu luas segitiga OPA. Luas segitiga OPA ini ya sama dengan setengah dikali PO dikali AQ ya. Setengah dikali PO dikali AQ. Ya, nah, luas segitiga berarti alas kali tinggi per 2. Alasnya si PO, tingginya si AQ. Bagikan 2 berarti kali setengah. Sama dengan luas segitiga OPA. Tengok OPA ya, rumus segitiganya ada 2 mencari luasnya ya. Si AP ya setengah dikali AP dikali AO, ini dia. Ya, setengah dikali AP dikali AO sama dengan setengah dikali PO dikali AQ. Jadi luas segitiga itu rumusnya ada 2 nak. Kita buatkan dia sama dengan ya. Nah, yang pertama adalah setengah kali PA kali AO. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, rumus yang keduanya ini yang ini. PO kali AQ per 2. Ibu buat di sini setengah. Sama dengan setengah dikali PA panjangnya 12 dikali si AO panjangnya 5 sama dengan setengah dikali PO panjangnya 13 dikali AQ. Dapatlah si AQ nanti. Berarti AQ sama dengan ya ini 12 bagi 2 6 kali 5 30 kali 2. Ini dia. Dibagi 13 sama dengan 4,6 cm. Untuk ketiga, pada gambar, perhatikan gambar. AC adalah garis singgung lingkaran. Oke, panjang AC 16 cm. Ini panjangnya 16. AO 20 cm. AO, ini anak ya, 20 cm. Dan besar sudut A sama dengan 2/3 sudut AOC. Hitung luas juring OBC dengan Pi sama dengan 3,14. Kemarin kita sudah belajar tentang luas juring. Luas juring itu rumusnya besar sudut per 360 dikali luas lingkaran ya. Nah, berarti di sini kita cari dulu besar sudutnya. Nah, karena besar sudut BOC ini nggak tahu berapa, mau kita cari. Di sini katanya sudut A sama dengan 2/3 sudut AOC. Nah, perhatikan segitiga CAO. Ini adalah segitiga ya, segitiga di mana sudut-sudutnya yaitu sudut A, sudut C dan sudut O. Oke, sudut A-nya inilah dia. 2/3 sudut AOC. Sudut AOC itu berarti sudut O. Kalau ditulis dengan satu huruf. Berarti Ibu bikin sini sudut A tambah sudut O tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A tambah sudut O tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A tadi 2/3 sudut O. Ya, Ibu ambil huruf tengahnya, satu huruf. Ditambah sudut O-nya tetap, ditambah sudut C tadi adalah 90 derajat, karena garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari, yaitu 90 derajat, sama dengan 180 derajat. 2/3 ditambah 1, berarti 5/3. 1 itu kan 3/3, berarti 2/3 tambah 3/3, 5/3 sudut O ya. Ini ya, 2/3 sudut O tambah sudut O itu hasilnya 5/3 sudut O. Sama dengan 90 derajat. 90 derajat ini dari 180 dikurang 90. Oke, sudut O sama dengan 90 kali 3/5. Sama dengan 54 derajat.
Kemudian kita mau cari panjang si OC, jari-jari si OC, ya. Nah, OC rumusnya adalah akar, ya, AO pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Ya, ini tadi ya. Teorema Pythagoras ya. OC sama dengan akar sisi miring pangkat 2 kurang sisi yang satu lagi. Nah, sama dengan akar si AO panjangnya 20 cm pangkatkan 2 dikurang si AC panjangnya 16 cm pangkatkan 2 sama dengan akar 400 dikurang 256 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Maka panjang si OC adalah 12 cm. OC itu adalah jari-jari lingkaran. Maka kita jawablah luas juring OBC sama dengan tadi sudutnya yaitu 54 derajat per 360 dikali pi R pangkat 2. Pi-nya 3,14. R-nya pangkatkan 2, 12 pangkat 2, 144. Anak ibu kalikan dapatlah hasilnya 67,82 cm pangkat 2. Kita lanjut contoh yang keempat. PQ adalah garis singgung lingkaran O yang berjari-jari 20 cm. Ya, QR atau PQ. Ya, PQ ini adalah garis singgung. Jari-jarinya COS, panjangnya 20 cm. Jika panjang QR adalah 9 cm, ini si QR, panjangnya 9 cm, tentukan luas segitiga QOS. Ya, luas segitiga QOS. Berarti anak ibu perhatikan segitiga QOS. Ya, luasnya adalah alas kali tinggi per 2. OS kali SQ atau QS dibagi 2. Ini dia. Sama dengan OS-nya jari-jari yaitu 20 dikali QS. Di sini QS-nya nggak ada. Kita carilah panjang si QS terlebih dahulu. Ya, QS itu sama dengan ya panjang garis singgung tadi rumusnya akar ya OQ pangkat 2 dikurang OS pangkat 2 sama dengan si QO panjangnya 29. QO panjangnya 29. Dari mana 29? Di sini nggak ada si QO. 29. Dari mana didapat 29? Ya. Nah, si QO itu adalah QR tambah RO. Panjang si OR ini sama panjangnya dengan si OS. Berarti si OS tadi panjangnya 20, maka si OR 20 juga. Maka ditambahkan dengan si QR 9. 20 tambah 9, 29. Ya, dikurang si OS 20 pangkat 2. Sama dengan akar 841 dikurang 400. Sama dengan akar 441. Sama dengan 21 cm. Selesai materi kita pada pagi hari ini, anak ibu semuanya. Mudah-mudahan anak ibu semuanya dapat mengikutinya dan memahaminya. Nanti bagi anak ibu yang kurang paham atau tidak mengerti, boleh nanti chat ibu ya atau hubungi ibu langsung, nanti ibu lebih jelaskan lagi secara mendetail. Ya, baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.